Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta selawat dan salam marilah kita tujukan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang telah mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jemaah pendengar kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih lanjutkan pembahasan kita tentang sebab-sebab jin jatuh cinta pada manusia. Jadi bukan saja jin mencintai jin atau manusia mencintai manusia, tapi ini sudah lintas alam. Jin mencintai manusia atau manusia mencintai jin, atau kedua-duanya saling jatuh cinta. Sama dengan makhluk lainnya, dengan hewan, dengan binatang seperti itu. Maka faktor yang pertama jin mencintai manusia adalah faktor jin keturunan yang disebut dengan jin nasab. Ya, ini jin yang jatuh cinta kepada manusia karena dia merasa manusia tersebut adalah majikan barunya sepeninggal majikan lamanya. Sehingga jin itu merasa memiliki tanggung jawab atau hak penuh untuk selalu diberi kesenangan melalui tubuh manusia tersebut. Inilah ikatan perjanjian yang menyebabkan bangsa jin ikut beranak pinak dalam lingkup keluarga orang yang bersangkutan, dan terkadang setiap anak wanita dari keturunan sudah dijatah untuk dijadikan tempat bersemayam bangsa jin. Lalu kemudian dijadikan istri bangsa jin yang ikut andil dalam perjanjian tersebut secara sembunyi-sembunyi. Banyak wanita yang susah mempunyai keturunan karena rahimnya diduduki oleh bangsa jin yang jatuh cinta dengannya. Maka wanita yang dicintai bangsa jin seringnya bermimpi seakan-akan sedang dipinang oleh seorang dan duduk di pelaminan, dan mimpi tersebut terjadi secara berulang-ulang. Begitu juga dengan anak lelaki yang dicintai bangsa jin, wanita yang sudah turun-temurun di keluarganya. Biasanya anak lelaki tersebut akan dibuat kecanduan onani, sering mimpi basah, gemar melihat film porno, suka dengan sesama jenis. Bahkan saat ia sudah menikah, ia akan kesusahan menerima kenikmatan dari istrinya sendiri. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua adalah faktor sihir tahunan. Jika jin yang dikirim oleh tukang sihir sudah lumayan lama dan nyaman tinggal di tubuh korban, dia akan jatuh cinta pada korbannya sendiri. Hal itu dikarenakan korbannya yang terus-menerus mengikuti hawa nafsunya dan mengikuti alur tujuan dukun yang menyihirnya. Tak ada semangat sembuh, tak ada semangat pengobatan, tak ada semangat untuk membersihkan sihir, gangguan jin yang ada di tubuhnya dengan secara syariat Islam, yaitu dengan ruqyah yang benar. Sehingga jin makin betah dan makin cinta karena merasa dirawat oleh korban sihirnya. Tentunya jin pesuruh tersebut tidaklah mencintai korbannya dengan cinta yang hakiki, melainkan cinta karena bisa menjadi benalu di tubuh korbannya. Ini yang sangat bahaya yang harus dibersihkan. Yang ketiga adalah efek amalan bid'ah atau ilmu-ilmu sesat. Karena ajaran-ajaran bid'ah, ilmu-ilmu sesat ini sangat disenangi oleh jin. Jin juga bisa jatuh cinta kepada seorang karena merasa disediakan tempat khusus melalui amalan-amalan yang jauh daripada yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama jika sering bermeditasi
puasa yang tidak bersumber dari ajaran Rasulullah, zikir yang menggunakan gerakan-gerakan tertentu dan memicunya terjadi ghaibubah. Ghaibubah itu adalah hilang kesadaran. Dengan zikir itu hilang kesadaran. Dengan zikir itu hilang keseimbangan. Dengan zikir itu hilang ingatan. Ini sangat dicintai, sangat disenangi oleh jin. Menaun seperti itu, jin bisa jatuh cinta padanya. Yang keempat adalah faktor iba kepada manusia. Terkadang bangsa jin ada yang merasa iba saat ada manusia yang sedang dilanda kesusahan dan kesedihan, sehingga jin tersebut berusaha untuk membantu manusia yang dia temukan dengan cara memasuki tubuhnya, walaupun alasan dia merasa sayang dan iba kepada manusia tersebut. Tetapi hal seperti itu tetap tidak dibenarkan dalam Islam, karena apapun alasannya, merasuki tubuh manusia adalah suatu kezaliman dan penjajahan yang harus dibersihkan oleh setiap kaum muslimin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima adalah cinta lokasi. Paling sering kasus ini terjadi karena bangsa jin melihat aurat manusia. Maka hendaknya kita selalu membaca basmalah sebelum memulai segala aktivitas, terkhusus saat kita masuk kamar mandi dan saat menanggalkan pakaian. Dalam mushaf ada sebuah riwayat mengatakan, inna satra ma baina aurati wa bani adama wa baina ayunil jin wa sayatin ayyakula ahadukum idza wada'a siyabahu bismillah. Sesungguhnya penghalang antara aurat manusia dan penglihatan bangsa jin, setan, adalah dengan mengucapkan bismillah. Apabila salah seorang di antara kalian sedang menanggalkan bajunya, menanggalkan pakaiannya, membuka pakaiannya, adalah dengan mengucapkan bismillah. Ini sebab jin mencintai manusia, maka kita dianjurkan kalau menanggalkan baju, masuk ke kamar mandi dengan mengucapkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak aurat kita itu dilihat oleh jin atau dipermainkan jin. Demikian, semoga ada manfaatnya. Kepada Allah kita mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.